Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang hakikat manusia. Hakikat manusia ditinjau dari segi fungsinya, fungsi dasar manusia. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang manusia ditinjau dari segi tujuan ya, seperti manusia melihat dari asal usul kata kalimatnya, dimensi psikisnya. Sekarang ingin membahas tentang fungsi ya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Kita tinjauannya tinjauan filosofis karena kajian kita adalah filsafat pendidikan Islam. Jadi manusia itu ada dua prinsip dasar yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa manusia itu yang pertama adalah sebagai khalifah, yang kedua manusia sebagai abid, orang yang beribadah. Ini ya, pemimpin ya, ini adalah pemimpin, ini sebagai seorang hamba yang beribadah. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama khalifah. Nabi Adam ya, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah diperintahkan untuk menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'iluka fil ardi khalifah. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, ya, ketika ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, ini ja'iluka fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan menjadikan kamu itu di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Maka benar bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang pertama kali memimpin di bumi. Jadi kaitannya kalau khalifah itu Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi ya. Ini afiliasinya, arahnya itu adalah ke bumi. Disuruh beribadah ke bumi atau ke bawah ya. Jadi dari atas ke bawah ini ya. Ini khalifah itu dari atas ke bawah. Allah menciptakan Nabi Adam waktu itu di langit, kemudian turun di bumi menjadikan khalifah. Nah, di definisi yang lain bahwa khalifah itu adalah pemimpin, artinya pemimpin sebagai umat, sebagai orang yang nomor satu itu harus memimpin dengan baik terhadap rakyatnya ya. Di dalam sebuah hadis itu ya, semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua itu adalah pemimpin ya. Dalam istilah lain khalifah itu dikatakan sebagai ra'in, pemimpin, bahwa kita itu disuruh untuk memimpin semua anggota yang ada di sekitar kita. Kalau kita misalkan menjadi presiden ya, presiden memimpin umatnya, masyarakatnya, sampai pada pemimpinan yang paling rendah misalkan RT itu memimpin juga umatnya. Kalau kita tidak dijadikan sebagai pemimpin dari sudut struktural ya, tidak berpemimpin dari sudut struktural, maka kita sebenarnya setiap individu juga menjadi khalifah, pemimpin. Jadi manusia itu punya kepala ya. Ini saya gambarkan. Manusia itu punya kepala, punya anggota tubuh, ya, punya tangan, punya tubuh, punya kaki, ya, punya mata, hidung, dan seterusnya. Ini semua kita adalah disuruh untuk menjadi pemimpin dari setiap anggota badan kita. Mata kita digunakan untuk apa? Kita harus memimpin mata kita untuk melihat sesuatu yang baik. Pikiran kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir hal yang baik. Tangan kita gunakan untuk apa? Kita pimpin tangan kita itu untuk melakukan hal yang terbaik, sedekah, berbuat baik, dan lain sebagainya. Kaki kita pimpin, kita arahkan kaki kita itu untuk kemana. Ini adalah khalifah. Jadi semuanya itu adalah khalifah, pemimpin. Dari semua anggota tubuh kita itu disuruh dipimpin untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya, ketika kita sudah
menggunakan anggota tubuh kita untuk beribadah, maka di sini sebagai pengertian abid. Nah, ini fungsi dari abid, orang yang beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan manusia melainkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya, untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Nah, sehingga ketika kita disuruh untuk memimpin anggota tubuh kita dalam rangka tujuannya itu adalah untuk ya'budun, ya, liya'budun. Nah, inilah definisi manusia, fungsi manusia sebagai khalifah dan abid. Kalau abid itu berarti geraknya itulah adalah ke atas, yang bergerak ke atas menuju Allah. Jadi kalau khalifah tadi secara definisi ya Allah menjadikan manusia dari atas langit untuk diturunkan ke bumi, supaya nanti ketika sudah di bumi itu dia memiliki komitmen sebagaimana makhluk, sebagaimana fungsi manusia ketika sudah di bumi, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian hakikat manusia yang sesungguhnya ketika mau disebut sebagai al-insan, ya, al-insanul kamil, al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Sebagaimana definisi al-insan sebelum pertemuan ini, ya. Oke, inilah kajian filsafat pendidikan Islam yang membahas tentang fungsi manusia yang kita tinjau dari cara pandang filosofis dengan bersumber kepada beberapa ayat Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.